Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang strategi dan teknik komunikasi. Saya mengingatkan kembali bahwa strategi itu berbeda dengan teknik komunikasi. Dalam sebuah peristiwa, misalnya saya akan mengungkapkan sebuah kasus ya dalam komunikasi yang dimana akan terjadi kesalahpahaman ya di dalam komunikasi. Saya pernah bercerita tentang seorang gadis yang dia pergi ke pasar ya, lalu dia lupa meninggalkan kunci di kendaraan bermotor, lalu dia dipanggil oleh seorang yang berbadan tegap ya, tinggi dan rambut panjang serta eh, dengan penampilan yang menakutkan. Ketika dia dipanggil, maka seorang wanita tersebut eh, bergegas cepat pergi ke pasar ya, karena dia berasumsi bahwa pemuda tersebut akan berbuat tidak baik terhadap dirinya ya. Lalu setelah dia memenuhi kebutuhan ataupun berbelanja kebutuhannya, dia kembali lagi ke kendaraan motor, lalu dia tidak menemukan seorang pemuda tersebut dan dia melihat motornya masih ada, namun dia lupa di mana kunci yang eh, dia simpan. Nah, setelah tidak berselang lama, maka datanglah seorang pemuda itu dan menanyakan, Neng, ini kuncinya tadi ketinggalan. Saya panggil, kenapa tidak mau menghampiri? Nah, di situ kan terjadi miskomunikasi. Dengan alasan yang lain, oh iya saya buru-buru untuk memberikan suatu barang tertentu. Padahal si gadis tersebut sebetulnya takut ya ketika dia dihampiri pemuda yang tidak dikenal dan dia memanggil ya, apalagi dengan berpakaian yang eh, mencurigakan menurutnya. Nah, disitulah pada proses pertama itu tidak terjadi komunikasi. Namun pada proses kedua itu terjadi komunikasi karena eh, si komunikan atau audien atau sasaran itu dia mencari sesuatu yang membutuhkan pertolongan orang lain ya. Dan kebetulan orang yang pertama itu adalah orang yang menolong ya. Nah, disinilah terjadi beberapa unsur-unsur miskomunikasi. Nah, silakan nanti saudara analisis dan saya akan bahas pada aspek-aspek teori yang akan menjelaskan mengapa terjadi miskomunikasi di dalam sebuah komunikasi bisnis. Baik, ini saya kembali lagi mengulang tentang apa perbedaan teknik dan strategi dan mengapa kita memerlukan sebuah strategi di dalam sebuah komunikasi bisnis. Seperti hal kita ketahui bahwa teknik komunikasi itu memang dia memiliki hanya satu pilihan dan tujuannya dari teknik itu adalah eh, yang sudah ditetapkan. Contoh contoh saja misalnya salah satu teknik komunikasi itu kan koersif dan teknik koersif ini selalu digunakan biasanya di dalam aspek-aspek kemiliteran ya. Lalu ada namanya teknik informatif ya, yaitu dia hanya memberikan kepada orang yang memang membutuhkan kepada sebuah informasi yang dia khusus ya. Lalu teknik persuasif itu biasanya digunakan kepada komunikasi kepada anak kecil ya, ataupun ketika dia berpendidikan di bangku sekolah dasar ataupun di bawahnya. Lalu teknik yang lainnya ya, itu banyak dan biasanya itu satu pilihan ya. Jadi ada persuasif, koersif, informatif ya, lalu ada negosiatif yang akan sekarang kita pelajari ya, dan seterusnya. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang dari unsur-unsur komunikasi itu. Kita mengetahui unsur komunikasi itu ada komunikator, ada pesan, ada channel ya, lalu ada media dan ada sasaran. Dan itu kembali kepada komunikator ya. Dan kenapa? Karena dalam komunikasi bisnis kita akan mempelajari bahwa komunikasi itu bersifat dua arah timbal balik ya, dan semua itu ada dalam sebuah yang namanya culture context. Nah, ketika berbicara tentang strategi komunikator itu ada beberapa hal ya dalam sebuah teori, bahwa pertama ketika bicara siapa komunikator yang pantas untuk dijadikan representatif dari sebuah perusahaan bisnis, ada beberapa
bagian. Terutama adalah kita harus menentukan sebetulnya siapa sasaran komunikator, ya. Nah, sasaran komunikator itu ada beberapa eh, macam, ya. Nah, misalnya ketika kita ingin menampilkan si A untuk berbicara atau si B untuk berbicara, kenapa? Agar tepat orang yang dipilih terhadap kepada audiennya. Nah, oleh sebab itu kita mengenal ada namanya dalam sebuah sasaran komunikator itu, lihat apakah sasarannya umum atau sasarannya bersifat aksi. Contoh misalnya, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu hal, baik itu tentang kebijakan, maka itu adalah namanya sasaran umum. Ya. Maka sasaran mengadakan yaitu adalah sasaran yang ingin mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketika sasaran untuk misalnya MOU, pasti itu harus bersifat umum, artinya direktur yang akan menandatanganinya. Tetapi ketika itu bersifat teknis, ya, misalnya tentang eh, teknik bagaimana misalnya cocok atau tidaknya si mesin tersebut untuk digunakan dalam sebuah perusahaan, maka itu yang harus berbicara itu adalah direktur tekniknya, ya. Demikian pula dengan misalnya masalah keuangan dan sebagainya. Jadi sasaran atau strategi komunikator ini dibagi pada beberapa eh, target dari audiens tersebut. Nah, yang kedua, ada yang namanya strategi dari pesan atau strategi audien, ya. Nah, strategi audien ini itu tidak akan berpengaruh terhadap beberapa aspek, ya. Nah, diantaranya adalah pertama, adanya bagaimana mengidentifikasikan pesan. Kedua, bagaimana kita harus mengetahui dari latar belakang si audien, baik tentang pengetahuan dan sebagainya. Ketiga, kita akan melihat perasaan audien. Nah, pada aspek audien ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contoh saja misalnya, dalam pengidentifikasian pesan, kita membagi beberapa bagian, 4 bagian. Ada audien yang bersifat audien primer, lalu ada audien sekunder, dan ada yang namanya gatekeeper, dan ada yang disebut dengan decision maker atau audien yang dia memang bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam penyampaian pesan untuk yang audiennya itu primer, primer ini adalah biasanya audien yang dia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bagus. Kalau sekarang adalah kategorikan yang tidak dalam kategori wajib belajar. Artinya audien primer itu adalah yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Ya. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah hanya melaksanakan kewajiban wajib belajar sampai SMA. Ya. Padahal kita tahu bahwa pendidikan itu eh, wajib belajar harusnya sampai dia kuliah. Kenapa? Karena dalam misalnya kita nanti bekerja, pasti yang dibutuhkan itu adalah lulusan S1. Ya. Tapi asumsi pemerintah tidak membiayai perguruan tinggi gara-gara wajib belajar sampai SMA. Nah, makanya tidak heran ketika di Indonesia itu banyak yang eh, lulusan perguruan tinggi itu sangat rendah. Jadi kalau tidak salah di Indonesia itu lulusan yang memiliki perguruan tinggi itu kurang dari 10% yang memiliki pendidikan bagus. Oleh sebab itu, maka eh, kita sulit untuk menjelaskan sebuah program yang bersifat rasional dan benar, ya. Nah, jadi jika misalnya kita bertemu dengan sasaran yang memiliki pengetahuan tinggi, maka itu pesan-pesan yang diberikan itu agak lebih sulit, ya. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki frame of reference dan frame of experience yang lebih dibandingkan dengan yang sekunder. Kenapa? Karena mereka tidak akan langsung menerima apa pesan yang kita sampaikan, tetapi mereka akan bersifat rasional dan akan berpikir 2 kali. Jadi artinya dia sudah memiliki sebuah eh, pandangan ataupun pendapat tersendiri,
Jadi ketika kita ingin merubah itu agak lebih sulit, dan oleh sebab itu maka pesan yang disampaikan nanti itu harus bersifat rasional. Artinya kita tidak bisa memaksakan, tetapi kita memberikan sebuah pandangan ya ataupun pendapat-pendapat lain dari sisi yang dia tidak ketahui ya. Nah, inilah satu tentang bagaimana pesan itu harus disampaikan kepada eh, tadi yang audiens primer. Kedua ada yang namanya audiens sekunder. Apa audiens sekunder ini? Nah, biasanya sekunder itu yang dia notabene-nya pendidikannya di bawah dari perguruan tinggi ya atau lulusan SMA. Nah, biasanya audien ini itu diberikan informasinya itu harus bersifat emosional. Nah, kenapa? Ya karena mereka akan berpengaruh ya ketika melihat kepada pandangan yang ada kenyataan seperti itu. Ya, dia tidak melihat bagaimana pandangan-pandangan lainnya, latar belakangnya, permasalahannya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, maka ketika kemarin kita melaksanakan kampanye tentang pemilihan presiden, pesan-pesan yang masuk itu adalah pesan-pesan yang bersifat emosional. Kenapa? Karena audien kita itu lebih banyak audien yang masih kategori sekunder. Jadi kalau kita misalnya memiliki program eh, pendidikan yang murah, lalu misalnya kualitas SDM yang tinggi, sulit untuk mereka masuk ya. Mereka akan lebih berpikir tentang bagaimana makan ataupun kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi mereka akan lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat sementara, yaitu misalnya sembako ya, harga murah. Jadi masih kategori berurusan perut. Nah, itu akan cepat terpengaruh ya. Nah, itulah karena apa? Yang tadi itu audien kita masih bersifat sekunder. Jadi untuk mencapai kepada hal-hal yang bersifat audien di Indonesia itu primer, mungkin kita masih membutuhkan 20-30 tahun ke depan ya setelah pendidikannya terjamin ya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Baik, selanjutnya adalah bagaimana strategi audien ini jika melihat dari identifikasi pesan. Nah, di dalam sebuah masyarakat ada sebuah tokoh yang biasanya jadi panutan. Nah, tokoh-tokoh ini biasanya dia untuk memutuskan ya dalam sebuah kehidupannya. Contoh misalnya tokoh masyarakat ini dia setuju atau tidak setuju terhadap misalnya perubahan yang dilakukan. Nah, tokoh-tokoh masyarakat atau gatekeeper ini biasanya dimanifestasikan oleh misalnya para pejabat lingkungan, misalnya kepala desa, ya, tokoh-tokoh agama, lalu ada beberapa hal lainnya yang menjadi panutan ya. Nah, biasanya tokoh-tokoh masyarakat atau gatekeeper ini itu adalah dia mencari sebuah informasi ya, entah itu dari media massa, entah dari media sosial dan seterusnya. Dan setelah dia membaca, mengamati dan apa yang terjadi, maka dia disampaikan kepada kelompoknya ya ataupun kepada masyarakatnya untuk memberikan pandangan ya pendapat ataupun himbauan, dan inilah yang menjadi sebuah pengaruh terhadap masyarakat tersebut. Jadi gatekeeper yang berupa tokoh masyarakat, media massa ya, media massa itu termasuk gatekeeper dari informasi-informasi yang diberikan ya. Lalu misalnya kepala desa ya, tokoh-tokoh masyarakat itu atau pejabat-pejabat RT, RW, lurah misalnya ya, itu pun menjadi sebuah target antara atau perantara atau dia menjadi sebuah opini leader ya. Dan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi dia bukan pengambil keputusan, tapi dia memberikan sebuah informasi yang nanti akan berpengaruh kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah eh, pengambilan keputusan atau decision maker. Nah, biasanya di dalam strategi si audien ini, ya, selain dalam penyampaian pesan, tetap di decision maker atau pimpinan-pimpinan lembaga organisasi itu menjadi suatu hal yang penting. Artinya, siapa yang mengambil keputusan, baik itu rasional maupun emosional, informasi itu harus disampaikan kepada orang yang mengambil keputusan. Contoh misalnya begini, Anda menjadi seorang PR dalam sebuah perusahaan.
Di dalam masyarakat itu kan ada misalnya tanggapan dari bawahan, masyarakat, dan seterusnya. Ada berita-berita tersebut positif dan ada negatif. Nah, sebagai PR, Anda jangan hanya menyenangkan pimpinan bahwa berita yang disampaikan itu hal-hal yang bersifat positif ataupun hal-hal yang baik, ya. Dan dengan begitu Anda akan mengelabui si pimpinan bahwa keadaan kondisi lembaga atau organisasi itu baik-baik saja. Nah, sebagai bawahan yang baik ataupun sebagai PR ataupun sebagai eh, pekerja komunikasi ya, manajemen komunikasi ataupun hal-hal berkaitan komunikasi, Anda itu harus tetap menyampaikan tentang berita yang baik dan berita yang buruk. Nah, dalam dalam nanti informasi yang sudah disampaikan kepada pimpinan, maka pimpinan itu harus mengetahui untuk apa berita buruk dan untuk apa berita yang baik ya. Kenapa? Karena dalam memutuskan dia itu butuh yang namanya kebijakan atau wisdom. Belum tentu ya hal-hal yang bersifat misalnya informasi baik ya dia akan menurunkan kebijakan. Mungkin dia akan berbalik ya terhadap beberapa informasi yang dirasakan kurang baik, negatif, dan dia akan melakukan kegiatan recovery terlebih dahulu ya ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi inilah pentingnya ketika kita menentukan strategi ya yang akan digunakan, terutama kita harus mengetahui informasi yang lengkap di bawahan. Ya, contoh saja misalnya kita ada berita-berita yang kurang berkenan terhadap perusahaan kita, misalnya banyak berita negatif dan positifnya sedikit, maka untuk menaikkan misalnya harga apa harga misalnya harga pokok yang akan dijual itu ditahan ya. Kenapa? Karena harus meningkatkan citra terlebih dahulu ya. Karena kalau kita meningkatkan harga belum tentu nanti akan banyak orang yang berkunjung terhadap perusahaan kita ya. Nah, inilah pentingnya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, pada strategi audiens yang lain, kita akan dipengaruhi yang namanya latar belakang dari audien. Nah, audien yang dia memiliki pengetahuan sedikit, misalnya dia lulusannya di bawah pendidikan yang rendah, itu biasanya mudah dipengaruhi. Dengan cara apa? Dengan cara bukan memberikan data-data rasional, tapi informasi-informasi yang bersifat rasional. Ya, misalnya tadi ya, dalam sebuah kampanye ya, bahwa kita itu sedang dalam krisis pangan, kita harus makan yang bergizi ya, maka kita akan membuat gratis makanan. Nah, itu kan akan lebih menarik ya. Kenapa? Karena kalau audiens pengetahuannya sedikit, yang penting tujuan hidup itu adalah kenyang, makan. Nah, itu kan akan lebih masuk ya. Dan seperti itu. Coba kalau misalnya pendidikan murah, ngapain berpendidikan, toh nanti kerja juga susah. Padahal yang bisa merubah masyarakat itu adalah tentu pendidikan yang bagus ya, sehingga nanti banyak orang pintar, orang berpikir, dia tidak hanya memikirkan perut, tapi dia akan memikirkan masa depannya, keluarga dan lingkungannya ya demi kemajuan. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana negara itu sebuah bisa maju misalnya ya. Nah, artinya disinilah pentingnya sebuah pengetahuan dari audiens. Nah, tapi jika kita menghadapi sebuah audiens yang memang pendidikannya tinggi, ya itu tentu sulit untuk dipengaruhi. Nah, bagaimana kita untuk bisa mempengaruhi audiens yang memiliki pengetahuannya tinggi? Nah, oleh sebab itu, maka kita harus bisa memberikan sebuah pesan atau informasi dengan dua sisi atau two side message. Apa artinya? Artinya kita harus memberikan kepada si audien itu bahwa ini loh kelebihan barang kita, tetapi kita ada kekurangan. Nah, namun tetap kita harus mampu menyelimuti atau menutupi kekurangan itu dengan apa? Dari kelebihan tersebut. Jadi kalau kita menyebutkan kekurangan, pasti orang pun akan pesimis. Kok ini orang menyebut kekurangan terus? Kan begitu ya. Nah, tentu kita akan menonjolkan kelebihan, tetapi tetap dengan memberikan sebuah argumentatif, tidak ada
sempurna di dunia ini ya. Jadi tidak ada gading yang tak retak ya. Nah, tapi kita tetap dibandingkan yang lain, produk kita ataupun fasilitas kita itu akan jauh lebih unggul dibandingkan yang lain ya. Artinya kita tidak membodohi orang yang lebih tinggi terhadap pemutaran itu, tapi mereka bisa memutuskan untuk bisa menggunakan barang atau jasa yang kita sampaikan. Itulah gunanya kita memberikan yang namanya two-side message ya. Jadi informasi dari dua sisi. Nah, yang ketiga perasaan audiens. Nah, bagi orang yang pendidikan rendah, maka pesan yang disampaikan itu harus bersifat emosional, ya. Artinya emosional feel, jadi sentuhan-sentuhan emosional. Itu kan jauh lebih kena dibandingkan dengan logika perasaan ataupun apa menggunakan uh, apa hal-hal yang bersifat data-data, ya. Tapi kalau orang yang perasaan audien itu yang bersifat rasional, pasti akan kita harus menyampaikan itu dengan data-data agar bukan hanya perasaan tetapi menggunakan akal pikiran. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada strategi pesan. Nah, dalam strategi pesan ini adalah berkaitan ketika kita berbicara di depan umum ataupun kita berbicara di apa di orang lain ya, dalam baik itu entah presentasi, itu entah dia bernegosiasi ataupun dia berceramah dan seterusnya. Nah, dalam strategi pesan itu ada dua hal, terutama pada inti pokok pesan, lalu kedua dalam pengorganisasian pesan. Nah, dalam inti pesan ya dan ketiga maaf, lalu ada beberapa bagian ya. Satu ada penekanan inti dari pokok pesan, kedua ada pengorganisasian pesan, ketiga itu ada namanya penentuan cara berkomunikasi ya. Dan keempat, ini keempat harusnya ya, lalu ada kredibilitas komunikator ya. Nah, pada inti pokok pesan ketika kita presentasi atau berbicara, seharusnya dan sebaiknya kita jangan berbicara datar. Ya. Tapi jangan juga tinggi terus ya. Karena ada kesan yang menimbulkan. Kalau kita bicaranya tinggi memang orang itu tidak akan ngantuk, tetapi seolah-olah dia itu emosi atau marah. Ya. Tapi kita harus bisa mengatur nada ataupun cara berbicara kita ya. Pertama tentu dengan datar. Nah, dari pembukaan ya. Nah, biasanya kan dalam berbicara itu ada pembukaan, ada langsung kepada isi dan langsung pada penutupan. Nah, biasanya untuk pembukaan kita akan memberikan data-data yang memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ataupun berpengaruh terhadap permasalahan yang ada. Nah, itu tentu akan disampaikan dengan tinggi untuk apa? Agar penekanannya itu lebih jelas. Tapi ketika pembahasan ya itu kita agak rendah atau slow ya, artinya hal-hal yang akan kita lakukan agar kita tidak ngotot ataupun kita tidak emosi kesannya kita datar bahkan rendah ya langkah-langkahnya ya nah, baru terakhir misalnya penutupan kita tinggi ya dan ini tentu eh, tidak hanya tiga gelombang ini ya dalam hal wawancara bisa saja misalnya pembukaannya tinggi lalu rendah lalu tinggi lagi pembahasan agak tinggi ya rendah dan eh, biasa lagi ya. Nah, kenapa? Nah, yang paling penting adalah pada aspek inti pesan itu memang tidak selalu ada di atas ya dalam penyampaiannya. Jadi pesan itu harusnya dimulai dari rendah sampai tinggi. Untuk apa? Nah, agar si audien itu tidak boring atau pesan atau bosan ya. Nah, inilah pentingnya penyampaian strategi pesan ya. Contoh misalnya ketika kita mengajak kepada hal-hal yang berbuat baik, tentu kita akan agak meninggi ya. Ayo mari. Nah, tapi misalnya kalau dalam doa tentu kita akan lebih merendahkan ya. Agar apa? Agar doanya kan dikabul. Kalau kita meninggi seolah kita merasa jago ataupun merasa tinggi ya. Oleh sebab itu eh, intonasi nada dan berbicara itu sangat penting sekali ya.
Lalu dalam pengorganisasian pesan, dalam pembicaraan, ingat kita mengenal ada istilah deduksi, induksi, dan kronologis. Ya, induksi itu tentu kita paham ya. Induksi itu adalah dari umum ke khusus, sedangkan induksi dari khusus ke umum. Apa maksudnya? Nah, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan ya kepada audiens, kita harus kalau kita menggunakan deduksi, kita harus paham dulu tentang permasalahan-permasalahan secara umum ya. Lalu kita akan merucut kepada hal yang bersifat khusus. Contoh misalnya, kita ingin menyampaikan tentang kebersihan di lingkungan kita. Kita akan menyampaikan kalau pesannya secara deduksi, kita akan menyampaikan dulu permasalahan-permasalahan lingkungan di dunia ya, akibat bencana alam, akibat dari entah itu misalnya banjir, kebakaran dan sebagainya, itu akibat dari ulah manusia misalnya ya. Itu kan hal-hal yang akibat yang ada. Lalu kepada lingkungan kita yang terdekat, baru kepada lingkungan daerah kita, baru kepada lingkungan kita yang terdekat ya. Nah, jadi ini akan tergantung pada ruang dan bagaimana ruang itu bisa menampung dari pesan-pesan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang fenomena-fenomena secara umum ya, lalu di daerah-daerah kita apa sekitaran, baru kita lingkungan kita sendiri bagaimana ya. Nah, itu biasanya permasalahan-permasalahan yang memang akan kita kaji atau dibahas ya. Nah, berbeda dengan induksi. Induksi ini adalah biasanya suka digunakan oleh kualitatif ya. Itu dari khusus ke umum ya. Jadi misalnya bicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi, misalnya ada peristiwa kemarin, misalnya apa kondisi lingkungan tidak aman, ya. Nah, ternyata tidak aman itu bukan hanya di lingkungan kita, tapi tetangga kita, daerah kita, ataupun misalnya RT, RW, lurah, Bandung masalahnya tidak aman, ya. Atau topik yang sedang melanda. Atau misalnya kemarin ya, tentang misalnya COVID ya, misalnya lingkungan ada satu yang kena COVID, ada tetangga lagi, itu kan jadi trending in ya. Nah itu adalah teknik induksi. Lalu ada tentang bagaimana menyampaikan pesan dari segi aspek kronologis. Biasanya dia menjelaskan sebuah peristiwa dari A sampai Z dan dia mengambil sebuah kesimpulannya. Atau ada juga yang namanya hukum kausal, yaitu apa? Jika begini maka akan begitu, ya. Nah, ini adalah sebuah teknik atau cara bagaimana kita berbicara dalam mengenai pesan. Nah, ini pun merupakan sebuah beberapa teori ya yang ada di dalam komunikasi. Jadi saudara bisa akan mencari di mana letak kesalahannya. Apakah tadi ya misalnya pesannya itu dia karena deduksi atau induksi ataupun dia kronologis dan seterusnya. Nah, pada aspek penentuan cara berkomunikasi ya. Nah, ini sebetulnya berkaitan kepada aspek strategi audien ini sebetulnya ya. Contoh misalnya begini. Ada aspek keterlibatan si komunikator kita ya terhadap keterlibatan komunikasi bisnis ya. Misalnya begini, kita tekniknya itu hanya memberikan informasi ya, entah itu di media massa, entah misalnya kita hanya berupa ceramah, maka teknik dari memberikan informasi ya secara massal ataupun secara menggunakan media sosial, maka sebenarnya kalau hanya sekedar memberikan informasi saja, itu keterlibatan komunikasi bisnisnya itu rendah, ya. Keterlibatan komunikasinya rendah. Tetapi keterlibatan komunikator, ya, kita yang menyampaikan itu tinggi, ya, terhadap pesan itu tinggi, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita lebih dominan, ya, menjelaskan dari A sampai Z, ya. Artinya keterlibatan komunikasinya itu rendah, tapi kontrol keterlibatan komunikator terhadap pesannya itu tinggi. Ya. Untuk beberapa segmen yang belum tahu itu penting, ya bisa digunakan tekniknya ataupun cara berkomunikasi itu adalah hanya memberikan informasi. Tapi ada lebih teknik yang lebih tinggi dari sekedar memberikan informasi, yaitu apa? Yaitu menjalankan atau selling atau menjual. Artinya kita sudah memfokuskan kepada salah satu produk dalam menjalankan visi misinya ataupun kita hanya pada satu produk dalam aspek menjual. Nah, ini keterlibatan komunikasinya itu akan sedang ya. Tidak rendah tapi sedang karena sudah selling, ada target bahwa produk ini
selain harus dikenal, itu harus orang bisa mengetahui keunggulannya sehingga dia tertarik untuk membelinya, ya. Tapi itu pada aspek hal untuk selling atau menjual ataupun menjalankan. Nah, makanya dalam aspek keterlibatan komunikatornya, dia akan jauh lebih sedang dibandingkan dengan memberikan informasi saja, ya. Jadi ini posisinya, ya. Jadi kalau kita menjual, ya keterlibatan komunikasinya itu sedang, ya, dan keterlibatan komunikatornya sedang. Artinya apa? Artinya beda dengan tadi memberikan informasi itu lebih dominan kepada si keterlibatan komunikasi bisnisnya, komunikatornya banyak ngomong. Tapi kalau udah selling, biasanya si audien itu dia menjelaskan, audien bertanya tapi bertanya sedikit. Ini apa keunggulannya? Jelasin panjang lebar. Berapa harganya? Jelasin panjang lebar. Apa garansinya? Dia panjangin jelas lebar, ya. Itu. Tetapi berbeda dengan teknik dalam hal dia memberikan sebuah konsultasi. Nah, mengapa berbeda? Nah, kalau konsultasi biasanya permasalahan itu adalah timbul dari konsumen. Lalu kita menjawab dari kebutuhan apa yang diinginkan spesifik informasi itu dari konsumen. Nah, itu teknik konsultasi. Contoh saja misalnya di dalam pameran ada misalnya sebuah selain dari menampilkan ada juga tempat konsultasi. Nah, konsultasi itu misalnya orang yang ingin melanjutkan pendidikan, dia bertanya, di mana sih sekolah yang baik, apa sih jurusan yang tepat, ada situ kan. Artinya dia mempunyai permasalahan pada diri sendiri dan orang yang menjelaskan itu tidak perlu menjelaskan dari A sampai Z panjang lebar. Cukup informasi yang dia butuhkan dan itu bisa memenuhi kebutuhan dari si konsumen. Nah, artinya keterlibatan komunikator itu sangat rendah, ya sih. Tapi keterlibatan komunikasi bisnisnya itu tinggi, lebih bagus, ya. Nah, lebih bagus. Jadi artinya sebetulnya bagaimana kita bisa menginginkan agar orang itu mengetahui pada produk kita sehingga kita tidak usah menjelaskan dari nol. Nah, ada yang lebih tinggi lagi daripada sekadar memberikan konsultasi. Apa itu? Kita bisa mengikut sertakan audiens. Nah, maksudnya apa? Artinya, misalnya kita ada pameran ataupun kita ada sebuah acara, ya. Nah, tapi kita bertanya pada audien, lalu audien menjawab, ya. Nah, tapi kalau dalam hal ini misalnya dalam panggung, kalau lagu-lagunya kita sudah terkenal, beken, si penyanyi hanya menyanyikan satu bait, lalu penontonnya menyanyikan sampai selesai. Nah, itu lebih bagus. Artinya mengikut sertakan audien itu akan melibatkan komunikasi bisnisnya sangat tinggi, tetapi si komunikatornya itu akan lebih rendah. Jadi kita nggak usah banyak banyak menceritakan, audien yang akan lebih proaktif terhadap produk-produk kita. Ya, artinya kita misalnya dalam media sosial itu perlu menjawab dari tanggapan apa, membaca ataupun memberikan tanggapan dari audien ataupun apa citizen, ya, ataupun eh, apa follower kita, ya, mereka, karena itu akan lebih bagus dibandingkan kita hanya berbicara, ya. Jadi mereka yang ingin tahu berapakah harganya, di mana saya bisa membelikan, saya mendapat apa sih keuntungan, apakah saya menggunakan manfaatnya. Nah, itu terus, ya. Nah, itu artinya audien yang apa yang berbicara. Apalagi misalnya ada pengalaman audien terhadap produk yang dia beli, ya. Oh, saya pernah menggunakan ini dan saya tertarik dan saya ingin membeli lagi misalnya, ya. Atau misalnya kemasannya kemarin kurang bagus karena pakai COD-nya apa masalahnya lewat apa lewat pengiriman paketnya itu tidak rapi atau tidak rahasia misalnya dan seterusnya, ya. Nah, artinya mengikutkan audien itu jauh lebih bagus. Nah, sekarang itu sudah mulai terbuka, ya, penjualan-penjualan melalui e-commerce, melalui media sosial ataupun melalui aplikasi-aplikasi lain yang tentunya dalam sebuah apa pemilihan itu kita akan kita akan melihat bagaimana referensi-referensi dari para pembelinya, ya. Jadi keterlibatan komunikasinya tinggi itu adalah dengan mengikut sertakan audiens. Nah, kembali lagi kepada yang ketiga, ya, artinya ada kredibilitas komunikator, ya. Nah, ini kan komunikator kembali ke awal tadi, ya. Nah, jika Anda misalnya ingin menyampaikan pesan, ya, itu kita lihat bagaimana tingkat kepercayaan diakui oleh audiens. Contoh misalnya, mengapa kita sekarang
kalau ingin menyampaikan produk kita itu melalui eh, melalui eh, orang-orang yang memiliki follower atau akun yang banyak. Artinya kita akan menisipkan pesan ya kepada orang-orang yang memiliki akun yang banyak. Nah, inilah kenapa. Karena kalau kita berbicara kepada sasaran tertentu dan kita tidak memiliki follower, ya itu kan kurang efektif ya. Misalnya produk kita adalah kecantikan, lalu ada ada misalnya Instagram yang tinggi ya, misalnya ataupun misalnya memiliki follower yang banyak ya. Nah, tentu kita gunakan jasa dia sebagai endorse ya agar bisa bisa menyampaikan produk kita terhadap segmen yang kita butuhkan. Nah, endorse ini adalah salah satu contoh initial credibility ya. Artinya dia itu memiliki keahlian ya atau kepercayaan di dalam masyarakat ya. Atau kalian misalnya yang lain misalnya, ketika kita berbicara iklan di TV ya, kita berbicara misalnya obat kesehatan atau misalnya apa kesehatan, obat kesehatan ya. Maka yang harus bisa menjelaskan itu kan janganlah orang politik, janganlah orang tokoh masyarakat, janganlah misalnya artis ya. Maka yang harus menjelaskan tentang kesehatan itu adalah harus berkaitan dengan keahlian, yaitu misalnya pakar dokter ahli dalam bidang tertentu, nah, ya, misalnya pakar dalam bidang eh, Bapak punten di oke, baik, Ya, baik. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit, ya. Akan saya lanjutkan. Nah, mengapa pesan yang disampaikan itu harus efektif dan efisien? Karena eh, kita ingin tidak mengulang ataupun terjadi miskomunikasi dalam komunikasi bisnis. Oleh sebab itu, maka kita harus menggunakan strategi. Nah, salah satunya adalah strategi komunikator, ya. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, ya, kalau komunikatornya itu dipercaya, ya, tidak berpakaian preman, tidak berpakaian kucel, ya, orang itu akan menjadikan ketidakpercayaan. Nah, ini teorinya kan. Uh, Pasti akan efektif. Jadi komunikasi itu tidak akan delay ya seperti tadi barusan delay online. Nah, kalau misalnya dia terpercaya ya, pasti masyarakat tuh akan percaya oh si Instagramable-nya ataupun misalnya si toko ini aja menggunakan produk tersebut ya, berarti dipercaya kan? Nah, contohnya seperti itulah. Ya, makanya tidak heran sekarang banyak artis-artis yang dia punya media sosial ataupun ini sendiri ya, nah, itu dibiayai oleh beberapa pengiklan yang luar biasa banyaknya ya. Selanjutnya kredibilitas komunikator dari derived credibility. Apa itu? Itu adalah kredibilitas yang diusahakan atau dia tidak melekat. Artinya apa? Eh, dia tidak melekat terhadap keahlian tersebut, tapi dia mampu untuk menguasai atau menjelaskan. Ya. Nah, apa itu? Misalnya, contoh begini. Eh, dia itu tidak ahli ya di dalam bidangnya, tetapi dia yang berwenang untuk menjelaskan. Misalnya yang berwenang berbicara di dalam sebuah perusahaan itu cuma dua ya. Satu pimpinan tertinggi, kedua humas, PR ya. Selain itu, walaupun dia bicara hal teknis, dia tidak wajib. Kenapa? Takut nanti ada miskomunikasi ataupun perbedaan-perbedaan yang mencolok ya. Jadi jangan sampai dalam sebuah perusahaan itu banyak berkomentar ya. Oleh sebab itu, maka
derivate credibility itu penting. Artinya kredibilitas ini kita usahakan tidak melekat, tapi kita mampu untuk menguasai ataupun menjelaskan. Ya, contoh itu. Kedua, misalnya adalah anggota dewan. Ya, anggota dewan itu kan rata-rata tidak lulusan perguruan tinggi ya, ataupun dia tidak bidang ahlinya. Tetapi dia akan bicara tentang hukum ataupun peristiwa-peristiwa. Jadi kadang-kadang ada seorang dokter dia berbicara tentang kemiskinan, ada seorang dokter bicara tentang pendidikan. Kenapa? Karena dokter tersebut adalah anggota dewan misalnya. Atau sebaliknya, seorang tokoh agama dia berbicara tentang eh, misalnya apa kesejahteraan, ya. Tokoh agama bisa tentang kesehatan. Ya kenapa? Karena misalnya dia itu derivate credibility. Selain dia tokoh agama, tapi dia anggota dewan yang memang membahas tentang permasalahan tersebut, ya. Nah, ada lagi yang lebih tinggi yaitu terminal credibility atau kepercayaan yang sementara dari UDN dan banyak menjelaskan sesuatu yang tidak hanya satu bidang. Siapa ini? Biasanya adalah pimpinan yang lebih tertinggi ya, atau misalnya contoh misalnya presiden ya. Presiden di suatu negara dia tahu semua bidang. Ya, kenapa? Ya karena pas staf ahlinya banyak dan dia bicaranya kebijakan dan dia akan menjelaskan mengapa dia membuat langkah-langkah tersebut ya. Dan tidak hanya bidang tentang politik saja tentu presiden ya, dia bicara tentang kesehatan, dia bicara tentang aspek hankam, ya, ekonomi, ya, global, air dan sebagainya, ya. Nah itu adalah terminal credibility, ya. Itu biasanya tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah masyarakat. Baik, nah ini ada lagi yang lain, ya, yaitu strategi dari channel ataupun media. Channel dengan media itu tentu akan berbeda, ya. Nah, kalau media sudah saya jelaskan ya, adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan, sedangkan channel itu fungsi indera kita dalam memberikan stimuli dari media. Contoh misalnya, jika medianya radio, maka channelnya adalah pendengaran. Ya. Oleh sebab itu, maka pemilihan channel itu berkenan dengan kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus menulis. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya, saya pernah menjelaskan ya, kalau dalam sebuah televisi sekarang, itu kan TV itu sebagai media. Channelnya adalah beberapa program televisi yang ada di dalam dalam media tersebut. Ya, contoh misalnya channelnya ada TV 7, TV One, TV RCTI, ya, Metro dan sebagainya. Ya, termasuk misalnya sekarang ya ada media sosial. Media sosial itu kan banyak, tetapi kan yang namanya channel itu bermacam-macam ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada eh, apa misalnya TikTok dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan. Contoh misalnya dalam sebuah strategi channel. Sekarang channel itu jauh lebih mudah dan lebih gampang ketika kita ingin menentukan sasaran. Misalnya kalau kita ingin berbicara pada segmen eh, generasi milenial yaitu yang usianya 40 tahun ke atas, maka janganlah menggunakan salah satunya channel dengan Instagram ataupun TikTok karena mereka jarang. Tapi gunakanlah Facebook misalnya. Tapi berbeda dengan generasi Z ya, itu jangan menggunakan Facebook ya. Kenapa? Karena mereka punya akun tapi tidak aktif ya. Tapi mereka lebih aktif kepada media sosial berupa misalnya Instagram, TikTok dan yang lainnya ya. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan strategi channel yang ada. Lalu ada yang namakan strategi budaya. Nah, budaya ini adalah sebuah pertimbangan terhadap semua unsur yang memang terlihat dalam aspek komunikasi dan meletakkan dalam konteks budaya tertentu ya. Dan ini sangat penting dilakukan sebuah strategi. Kenapa? Karena contohnya misalnya pada strategi komunikator, pada budaya yang berbeda itu terdapat pula konsep kredibilitas yang berbeda. Contoh misalnya, di Indonesia kredibilitas yang berlaku itu disebut goodwill credibility. Tapi kalau di Barat, kredibilitas yang berlaku itu bukan goodwill, tapi expert credibility. Nah, yaitu keahlian secara rasional dan logika. Nah, oleh sebab itu, maka di luar negeri ya atau di barat ya itu tidak heran tokoh-tokoh yang bisa menjadi pimpinan itu adalah tokoh-tokoh orang yang pintar ya. Debat pertanyaan ini karena mereka itu expert credibility. Kalau di negara kita goodwill, nggak usah pintar, nggak usah ahli ya. Yang penting menarik. Nah, ya, makanya tidak heran
para pimpinan di Indonesia, pimpinannya itu kan karena ada yang tidak berpendidikan tinggi, ya, ada yang misalnya tidak ahli, ya, atau misalnya kurang bagus kredibilitasnya tapi bisa menjadi pimpinan, ya. Nah, kenapa ya? Karena Indonesia itu biasanya goodwill credibility, bukan expert credibility. Kalau di luar negeri, wah itu benar-benar orang yang sudah teruji lah ya dalam aspek segalanya. Nah, inilah strategi budaya-budaya yang berbeda, ya. Di Indonesia begini, di luar negeri begitu. Kenapa ya? Karena tergantung kepada satu budaya dan ekonomi, ya. Jadi tergantung pada Ipolexos Hankam-nya, ya. Baik, itulah beberapa strategi yang sudah saya jelaskan dalam hal strategi komunikasi di dalam komunikasi bisnis. Nah, sekali lagi, nanti untuk beberapa aspek permasalahan, kita bisa melihat dari aspek begini. Di samping itu, beberapa hal yang berkaitan dengan analisis itu ada di dalam teori-teori yang tentu akan saudara pelajari sebelumnya. Dan Anda bisa menganalisis teori mana yang paling cocok terhadap strategi yang sudah saya jelaskan tersebut. Baik, untuk sekarang silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Bapak. Oke. Baik. Baik, kalau tidak yang tanyakan, saya akhiri saja pertemuan hari ini mengenai materi strategi dan teknik komunikasi bisnis. Ya. Kita akhiri saja dan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Prof.